Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2021, 7,07%, melebihi ekspektasi pasar dan juga pemerintah. Namun capaian ini juga menuai kritik karena secara keseluruhan, pemulihan ekonomi Indonesia dinilai masih lamban dan belum dirasakan sepenuhnya oleh berbagai kalangan. Benarkah demikian? Kita akan mengulasnya bersama ekonom senior Faisal Basri dan juga anggota Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbahkun. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Faisal, Mas Misbahkun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Saya ke Bang Faisal terlebih dahulu karena dalam webinar hari ini Bang Faisal mengatakan kalau ini Olimpiade, capaian lebih dari 7% ini belum layak dapat medali emas. Begitu ya Bang Faisal? Perak juga belum. Jadi layaknya dapat apa? Belum. Perak atau perunggu? Gimana Bang? Karena kecepatan pemulihan kita itu bisa dikatakan paling lambat. Jangan dibandingkan dengan Vietnam ya. Vietnam itu tidak mengalami resesi. Jadi negara-negara yang lebih sigap menangani COVID, emang di awalnya pahit sekali. Pertumbuhannya merosot double digit ya, belasan persen. Namun pemulihannya juga luar biasa. Contohnya Singapura, itu kecepatan pemulihannya 28%, Uni Eropa 27%, Filipina 26%, dan sebagainya. Indonesia hanya 12%. Jadi tidak dapat medali. Tapi lari sih, gitu, berlari, tapi tidak cukup cepat. Sehingga negara-negara lain itu tahun ini akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tahun lalu. Kita masih harus bersabar. Tadi dikatakan kan maksimum kita 4, berapa persen kan. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan sementara. Baik, berarti sudah berlari, artinya apakah memang ini perlu lebih kencang, perlahan tapi pasti, atau berlari tapi harus kencang, Mas Misbahkun? Begini Mbak Elvira, angka yang dicapai 7,07 itu paling tidak menjadi sinyal awal bagi pasar, bagi masyarakat bahwa ada upaya perbaikan dan kita sudah mulai mencapai fase keluar dari fase zona pertumbuhan ekonomi negatif. Itu harus kita akui. Kita keluar dari zona ekonomi negatif dan kita menuju fase pertumbuhan ekonomi positif. Walaupun secara teknikal, untuk kita dikatakan keluar dari resesi itu harus 2 kuartal berturut-turut. Tetapi ini membangun confidence, membangun kepercayaan bagi para pengambil kebijakan di pemerintah bahwa arah kebijakan yang diambil itu berada dalam jalur yang benar. Itu yang harus kita kan apresiasi dan penghargaan yang tinggi tentang pencapaian itu. Ini kan kita berada dalam, kalau tadi Bang Faisal bicara dalam race Olimpiade, kita juga berada dalam sebuah jalur yang sama. Memang masing-masing permasalahan negara itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Sehingga cara keluarnya pun juga berbeda-beda dari situasi pandemi ini. Indonesia ditolong oleh situasi, pertama, harga komoditas yang bagus, kemudian mitra dagang Indonesia sudah mulai melakukan upaya perbaikan, sehingga bilateral trade dan sebagainya, kita sudah mulai mengalami upaya peningkatan yang luar biasa. Ekspor-impor kita mengalami perbaikan yang sangat signifikan, dibantu oleh harga komoditas. Berikutnya, yang luar biasa adalah konsumsi rumah tangga, yang pada view sebelumnya itu masih tumbuh negatif di 2,22, langsung melompat naik ke positif 5,93. Indeks kepercayaan konsumen naik dari 83 sekian menjadi 104. Artinya apa? Bahwa masyarakat timbul percayaannya bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mulai belanja. Nah, inilah yang mau tidak mau menjadi salah satu pendorong.
7,07 itu kalau menurut saya adalah upaya yang serius. Ekonomi itu kan juga merupakan bagian lanjutan, trennya akan seperti apa. Saya yakin dengan PPKM nanti kita akan mengalami konstruksi turun, tapi saya yakin trennya masih berada di wilayah yang positif. Baik. Ini yang mau tidak mau harus antisipasi sejak awal PPKM ini. Saya yakin dengan cara pemerintah rem dan gas tidak perlu lagi dipertentangkan antara prioritas ekonomi atau kesehatan. Kesehatan atau ekonomi. Karena apa? Handlingnya masing-masing berbeda. Struktur ekonomi negara juga berbeda. Sehingga sekarang langkah berikutnya bagaimana penguatan sektoral yang saat ini belum mengalami pertumbuhan signifikan bisa tumbuh lebih baik lagi sehingga menjadi penguat secara agregat dalam pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Saya ke Bang Faisal, tadi yang disampaikan oleh Mas Misbakun memang ini seperti sinyal begitu ya, ada tren yang positif. Tapi ada juga kritikan yang menyampaikan angka ini bisa tercapai karena memang ada pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan pada saat pandemi sebelum pemberlakuan PPKM. Dan ini juga berimbas terhadap, kita tahu angka kematian saat ini cukup tinggi, penularan kasus cukup tinggi, tapi di sisi lain 3T juga belum berjalan dengan maksimal. Bang Faisal. Saya rasa sekarang sudah disadari ya. Oleh karena itu, saya melihat, karena saya ikut rapat-rapatnya juga ya, dengan gubernur, dengan Kapolda, dengan Polres dan macam-macam itu ya, dan pengusaha juga. Jadi muncul kesadaran sudah yang tidak apa-apa terlambat. Kuncinya adalah apapun akan dilakukan untuk memutus mata rantai penularan. Itu yang paling penting. Itu yang selama ini diabaikan. Ya. Target testing, target contact tracing. Malam ini sebetulnya ada rapat untuk memobilisasi relawan. Para mahasiswa juga akan dikerahkan. Jadi ini betul-betul total football lah kalau istilah sepak bolanya ya. Tidak bisa pemerintah sendiri, semua elemen bisa berkontribusi ya, sebagai relawan vaksinasi, contact tracing, dan supporting lainnya. Isolasi mandiri, banyak sekali yang bisa dilakukan. Oke. Total football seperti apa secara lengkap? Nanti kita akan bahas usai jeda. Kami jeda dulu, CNN Indonesia Newscast akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Masih bersama dua narasumber saya malam hari ini, ekonom senior Faisal Basri dan anggota Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakun. Saya ke Bang Faisal lagi karena tadi melanjutkan harus total football, harus melakukan secara bersama-sama begitu, secara total begitu ya Bang Faisal. Tapi kemudian pertanyaan dari masyarakat ketika saat ini ada capaian pertumbuhan ekonomi yang cukup positif, kemudian masyarakat merasakan hal yang berbeda secara real, itu belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Ada komentar mengenai ini, Bang? Begini, transfusi darah yang memungkinkan kita bisa tumbuh 7,07 ya. Nah, tapi kan kita tidak bisa cuci darah tiap hari kan. Nah, oleh karena itu, darah segarnya itu harus tercipta di dalam aktivitas ekonomi itu sendiri. Yang saya paling khawatir adalah perbankan ini timbang menyalurkan kredit, dia menjadi pembeli terbesar dari surat utang negara. Sepertiga dari surat utang negara itu dibeli bank. Sehingga kreditnya mengalami kontraksi. 8 bulan berturut-turut minus ya. Walaupun bulan Juni sudah positif 0, begitu. Jadi sulit membayangkan kita doping terus, transfusi darah terus, mengakibatkan nanti pada suatu ketika kemampuan kita juga sedemikian terbatas. Jadi kita normalkan kegiatan ekonomi ini.
Oleh karena itu saya berharap pemerintah jangan bangga deh kalau sunnya laku keras gitu. Itu signal buruk itu. Ya. Jadi sekarang kalau kita lihat, uang itu berputar di sektor keuangan. Kita lihat saham ya, aduh, udah 6.200 itu. Jadi orang beli saham, emas, beli sun. Muter-muter saja di situ. Nah ini yang harus dinormalkan. Karena tidak mungkin, sekali lagi, tumbuh bisa 5% kalau pertumbuhan kreditnya seperti itu. Ujung tombak pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Dan investasi itu sebagian besar mengandalkan pada dana perbankan untuk usaha baru maupun ekspansi usaha. Oke. Mas Misbakun melihat hal yang sama atau mungkin ada catatan lain yang berbeda? Begini, selama ini kan masyarakat berada pada situasi normal. 2019 kita tumbuh normal, kemudian kita mengalami fase pandemi di Maret 2020. Dan setelah itu kita mengalami penurunan ekonomi, walaupun turun, negatif, terus kita berada dalam zona negatif. Lah, psikologi ini kan masih terjadi di masyarakat bahwa kita masih mengalami tekanan yang berat. Konstruksi ekonomi. Nah, sekarang kita keluar dari fase itu. Nah, psikologinya kan masih terbebani oleh masyarakat itu. Ibarat kalau kita minum obat, obatnya ini kan sudah mulai terasa di badan kita, tapi kan badan kita kan tidak langsung full sehat. Nah, itu recovery yang bertahap. Nanti kemudian setelah kita full sehat merasakan manfaat itu. Karena apa? Tidak mungkin kemudian setelah ini membaik semuanya membaik berurutan. Tetapi angka-angka yang ada di dalam statistik itu memang menunjukkan angka perbaikan. Tidak ada hal-hal yang perlu diragukan arah-arah perbaikan itu. Ini adalah pertumbuhan ekonomi setelah kita mengalami fase konstruksi. Itu yang harus diingatkan oleh masyarakat. Fase pertumbuhan negatif menuju keluar dari zona negatif menuju zona positif. Lah itu yang harus diingatkan. Lah kemudian psikologis itu kan masyarakat, oh kok saya masih belum merasakan, ya karena obatnya ini sedang menjalar ke dalam tubuh kita untuk menyehatkan. Nah ibarat inilah yang harus dilakukan. Misalnya contoh, dulu transportasi dan pergudangan mengalami tekanan, sekarang sudah tumbuh tertinggi. Sekitar 25%. Akomodasi dan makan minum tumbuh 21,58%. Jasa lainnya 11,97. Jasa kesehatan naik sekitar 11,62. Lah, ini semuanya naik. Yang tadinya mengalami konstruksi yang dalam. Nah, ini akibat apa kenaikan-kenaikan itu? Pertama, ada pemerintah afirmasi dari sisi belanja, bansos, dan sebagainya. Sehingga memperbaiki belanja masyarakat dari kelompok lapisan bawah. Kemudian afirmasi kebijakan. Contoh, salah satu pendorong itu adalah penjualan kendaraan bermotor, baik itu motor maupun mobil. Akibat apa? Efek dari afirmasi pembebasan pajak penjualan barang mewahnya. Dan ini mengalami itu. Akibatnya apa? Transportasi naik, pergudangan naik. Penjualan baja naik, perdagangan naik. Lah, ini kan fakta yang ada. Lah, inilah mau tidak mau harus kemudian diikuti oleh lanjutan berikutnya. Ingat, ini adalah perhitungan cut-off kuartal yang kedua. Kuartal yang kedua itu dimulai pada bulan April, berakhir pada bulan Juni. Nanti kita hitung berikutnya di kuartal ketiga yang berawal di bulan Juli dan berakhir di bulan September. Lah, penghitungan itu Q2Q ada, kemudian year on year-nya ada. Lah, kita menghitung pertumbuhan 7,07 itu baseline-nya pada saat year on year Q kedua tahun 2021 yang lalu kita kan negatif di 5,32. Baik. Bang Faisal sebagai seorang ekonom, seorang pendidik, seorang akademik tentu tahu bagaimana menggerakkan itu dan menghitung faktor-faktor PDB itu. Ya kan, ada bilangan pembaginya, penyebutnya berapa dan pembaginya berapa. Lah,
secara agregat kita memang mengalami pertumbuhan itu. Nah, kalau secara psikologis masyarakat belum, ya memang ini adalah fase kita keluar dari zona negatif menuju zona positif. Tinggal tren ini dijaga oleh pemerintah, kita secara teknikal keluar nanti di view yang ketiga, dan tinggal pada jaga momentum positif itu seperti apa sampai akhir tahun. Baik. Itu. Baik, saya ke Bang Faisal untuk menutup diskusi kita malam hari ini, bagaimana menjaga tren ini ketika penerapan PPKM menimbulkan pro dan kontra. Apakah kemudian ini langkah yang tepat mengingat juga saat ini kondisi pandemi dan terutama varian Delta belum berhasil dikendalikan? Ya, berarti kan masyarakat butuh bantuan ya lebih besar. Oleh karena itu, please, kapoklah, sadarlah, tobatlah, jangan kasih sembako rakyat itu, kasih uang. Oh ini masih hobi saja ya. Itu 20 sampai 15 sampai 20% itu hilang untuk packing lah, untuk logistik, untuk panitia, untuk macam-macam. Kok repot amat sih? Ya. Dan setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang sukanya bubur kacang hijau, ada sukanya ketan hitam, ada yang suka bubur ayam, kan beda-beda. Yang tua dan muda. Ini hobi-hobi yang nggak karuan ini, menambah sumber korupsi, dan kalau dikasih uang, belanjanya nih saya akan lebih banyak. Lebih cepat dan perputarannya akan lebih cepat. Baik. Kemudian kedua, ini kan potret sampai bulan Juni ya. Nah, bulan Juni ke sini itu keadaan memburuk loh. Jadi misalnya Bloomberg COVID Resilience Ranking kita nomor 53 dari 53 negara. Dan trennya memburuk. Majalah Ekonomis punya namanya Economist Global Normalcy Index. Kita itu makin menjauh dari normal, bukan mendekati ke normal, tapi menjauh dari normal. Dan indeks apapun yang Anda temukan, saya Indonesia tergolong paling bawah. Oleh karena itu, ya, yang bisa membedakan kita keluar dari kondisi-kondisi ini adalah kalau kita konsisten menangani COVID ini dan menolong masyarakat. Betul-betul tidak ada yang, sekarang udah mulai ada yang kelaparan loh. Ya. Jadi seluruh jaringan masyarakat itu memastikan sekelilingnya tidak ada yang kelaparan. Baik Bang, berarti dan apapun harus diberikan kepada masyarakat yang memang tidak punya pilihan lain. Kata kuncinya adalah konsistensi. Kita tunggu dari pemerintah, dari sisi masyarakat juga menunggu bagaimana langkah selanjutnya dari pemerintah merespon ini. Saya harus tutup diskusi kita karena waktu terbatas. Bang Faisal, terima kasih. Mas Misbakun, sayang sekali waktu kita sudah habis, Mas. Nanti kita akan buat forum lainnya ya. Kita berharap bahwa memang pencapaian ini juga disertai dengan pencapaian yang baik dalam penanganan pandemi. Terima kasih sebelumnya waktunya bersama kami malam hari ini. Sehat selalu, Bang Faisal, Mas Misbakun. Selamat malam. Selamat malam. Mari.